Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Sulastianingsi, yang kedua ada Nanda Rahayu, yang ketiga ada Widya Ayu Lestari, yang keempat ada Saldi Ersandi, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Bastian. Di sini kami akan membawakan materi tentang pengendalian intern. Ada 5 subtopik yang akan kami bawakan. Yang pertama yaitu hakikat pengendalian intern, yang kedua ada konsep pengendalian intern, terus yang ketiga ada tujuan dan elemen pengendalian intern, yang keempat ada prosedur memperoleh pemahaman SPI, terus yang kelima atau yang terakhir keterbatasan pengendalian intern. Jadi yang menjelaskan pertama kali adalah teman kami yang bernama Widya Ayu Lestari. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Jadi di sini ada pengertian pengendalian intern. Pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan atau fraud dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud atau seperti mesin dan lahan maupun tidak berwujud seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang. Kemudian hakikat pengendalian intern. Hakikat pengendalian intern adalah suatu proses yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan tertentu seperti pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta pelaporan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa hakikat pengendalian intern. Yang pertama, definisi pengendalian intern. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan sebagai berikut: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dari definisi pengendalian tersebut terdapat beberapa konsep dasar, yaitu pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi yang mencakup Dewan Komisaris, Manajemen, dan personel lain. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. Yang kemudian, komponen utama pengendalian intern. Pengendalian terdiri dari 5 komponen yang saling terkait. Yang pertama, lingkungan pengendalian membentuk pola suatu organisasi dapat mempengaruhi pengendalian kesadaran orang-orangnya. Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuan. Membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen bahwa arah manajemen dilaksanakan. Informasi dan komunikasi adalah mengidentifikasikan, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang yang melaksanakan tanggung jawab mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja secara pengendalian magang sepanjang waktu. 3. Batasan pengendalian intern. Pengendalian intern, setiap entitas memiliki batasan bawaan. Pengendalian intern hanya memberikan keyakinan mampu tidak mutlak kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern. Pertama, kesalahan dalam pertimbangan. Kedua, gangguan. 3. Kolusi. 4. Pengabaan oleh manajemen. 5. Biaya lawan manfaat. Konsep pengendalian intern. Konsep pengendalian intern adalah suatu proses yang dirancang, diimplementasikan dan
dipelihara oleh manajemen dengan tujuan untuk memberikan kepastian yang wajar tentang pencapaian tujuan organisasi, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pemantauan informasi dan komunikasi. Tujuan dan elemen pengendalian intern. Tujuan sistem pengendalian intern menjaga kekayaan organisasi, melaksanakan pemeriksaan ketelitian dan keandalan data akuntansi, memberikan dorongan efisiensi operasional dan memberikan dipetunya kebijaksanaan manajemen. Mulyadi 2016 dalam halaman 181. Ya, selanjutnya mengenai tujuan pengendalian intern, yaitu mencakup 3 hal pokok yang dapat diuraikan. Yang pertama, tujuan-tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, bahwa pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada tujuan-tujuan pelaporan, bahwa pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya. Tujuan-tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan hukum dan peraturan. Elemen pengendalian intern adalah komponen-komponen yang saling terkait yang membentuk suatu sistem pengendalian intern. Elemen-elemen tersebut adalah, yang pertama itu adalah lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan yang kelima ada pemantauan. Proses untuk memperoleh pemahaman tentang SPI atau sistem pengendalian intern melibatkan beberapa langkah utama. Langkah-langkah tersebut meliputi pemahaman lingkungan pengendalian, pemahaman desain kebijakan dan prosedur setiap komponen SPI, dan evaluasi implementasi kebijakan dan prosedur tersebut. Selain itu, prosesnya mencakup evaluasi relevansi dan efektivitas sistem pengendalian internal melalui pemantauan berkelanjutan untuk menentukan kebutuhan modifikasi dan pengembangan. Lalu pemahaman dan pengujian SPI sangat penting dalam audit internal karena membantu dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi, menciptakan pengawasan yang melekat, dan mengurangi kemungkinan kesalahan dan penipuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Masih dalam prosedur memperoleh pemahaman SPI. Nah, struktur pengendalian intern atau SPI merupakan suatu hal yang sangat memegang peran penting dalam auditing. Untuk itu perlu diketahui definisi tentang struktur pengendalian intern tersebut. Selain itu, sistem pengendalian intern menurut Nainggolan adalah suatu rangkaian dari kebijakan-kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai untuk terciptanya tujuan organisasi. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern tersebut harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Dari standar tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor harus melaksanakan prosedur audit yang juga meliputi prosedur untuk memperoleh pemahaman SPI. Fokus yang diutamakan dalam standar pekerjaan lapangan yang kedua tersebut adalah pentingnya struktur pengendalian intern dan elemen-elemennya yang ada di suatu kesatuan usaha. Satu hal yang penting bagi auditor adalah cara prosedur untuk memperoleh bukti yang cukup atas struktur pengendalian intern klien. Selanjutnya, keterbatasan pengendalian intern. Keterbatasan pengendalian intern merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian internal dalam menghindari berbagai risiko, seperti kecurangan dan kondisi. Beberapa batasan utama pengendalian internal meliputi yang pertama, pengendalian intern melibatkan proses pengambilan keputusan oleh manusia yang bisa saja salah pertimbangan. Suatu keputusan biasanya diambil berdasarkan pada suatu pertimbangan seperti ketersediaan informasi, batasan waktu, dan biaya, serta pengaruh variabel eksternal dan internal dan eksternal lainnya. Kejadian di lapangan tidak selalu dalam kondisi ideal. Kadang-kadang keputusan diambil dalam waktu yang sangat sempit, informasi yang tidak lengkap, atau variabel yang tidak jelas. Lalu yang kedua ada
Dan kedua, pengendalian intern tidak berfungsi karena adanya gangguan atau breakdown. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang salah memahami instruksi atau berbuat keliru akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perubahan susunan personil atau perubahan sistem dan prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya gangguan. Lalu yang ketiga, pengendalian intern tidak efektif karena adanya kolusi. Kolusi terjadi manakala ada seseorang bersepakat dengan pihak lain untuk membuat curang. Misalnya, petugas yang diberi tanggung jawab atas pengendalian penting justru bersekongkol dengan petugas lain atau dengan pihak lain. Mereka dapat saja melakukan kecurangan sekaligus menutupinya sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian intern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Basti. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Nanda Rahayu. Yang keempat, manajemen berpeluang mengesampingkan atau mengabaikan pengendalian intern. Kebijakan atau prosedur dapat diabaikan oleh manajemen untuk tujuan yang sifatnya menguntungkan pribadi atau merugikan organisasi. Tindakan tersebut bisa berupa manipulasi data, kemudian informasi, pemalsuan dokumen, pemanfaatan sumber daya, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada perancangan pengendalian intern, mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat seperti konsep manajemen pada umumnya. Pengendalian intern dirancang dengan pertimbangan manfaat yang diperoleh harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Kendalanya adalah manfaat pengendalian intern belum bisa dirumuskan secara ekstrak. Kemudian yang berikutnya ada mengatasi keterbatasan intern. Untuk mengatasi keterbatasan pengendalian intern, yang pertama itu adalah set tone at the top. Manajemen perusahaan harus memberikan teladan yang baik dari atas ke bawah dan mengatur kebijakan dan prosedur yang tepat untuk mencegah kesalahan dalam pertimbangan dan kolusi. Terus yang kedua, ada internalisasi secara konsisten. Proses internalisasi harus memberikan pengetahuan, pemahaman, dan komitmennya yang mampu bagi semua orang dalam organisasi. Komitmen ini mencangkup penerapan pengendalian internal secara berkelanjutan dan penguatan pemantauan. Terus habis itu yang ketiga ada penguatan pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. Manajemen perusahaan harus memastikan bahwa sistem pengendalian internal dapat beroperasi dengan efektif dan efisien. Hal ini mencangkup identifikasi area yang memerlukan perbaikan, mengetahui tindakan yang sesuai, dan melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal secara rutin. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pengendalian intern adalah suatu proses yang dilakukan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan-tujuan operasional, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.